Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat subuh Musola Al-Istiqomah RW 09 Kelurahan Bakti Jaya, yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah ala binikmati tatimus shalihat. Pada pagi hari ini kita masih dapat melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, Mushola Al-Istiqomah, dalam rangka kita menjalankan kewajiban kita yang kata Nabi, sholat subuh ini adalah sholat yang sangat berat yang dilaksanakan oleh umatku. Bahkan salah satu yang memberatkan orang-orang munafik untuk sholat, yaitu adalah sholat subuh dan sholat isya. Jikalau mereka tahu bagaimana keutamaan sholat subuh ini, insya Allah mereka akan mendatangi masjid-masjid musola dan rumah Allah, walaupun dengan cara merangkak untuk menuju rumah Allah ini untuk melaksanakan sholat subuh. Karena begitu besar keutamaan sholat subuh, bahkan sholat sunnah sebelum sholat fajar atau sholat subuh ini itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu baru sholat sunnah sebelum fajarnya atau sebelum subuhnya, apalagi sholat subuh itu sendiri. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk terus menjalankan, menunaikan kewajiban kita, itu sholat subuh berjamaah di masjid atau di musola ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada khutwah dan uswah hasanah kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, pada para tabi'in dan juga umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah SWT, izinkan saya menyampaikan salam hormat kepada pengurus DKM Mushola Al-Istiqomah, pada para asyatid, para tokoh masyarakat, ketua RW, barangkali juga ada ketua RT, pengurus DKM, Pak Sugeng, yang sudah menghubungi saya, Alhamdulillah, saya Muhammad Nur Hidayat, Pak,
datang dari Cisalak ya. Jadi beda kelurahan tapi masih satu kecamatan ya. Alhamdulillah senang sekali saya bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian pada pagi hari ini ya, di subuh yang sangat cerah ini ya, untuk sedikit ya, memberikan ya, tausiah ya, ilmu yang saya miliki, mudah-mudahan bermanfaat baik buat diri saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini ya, di pagi hari ini tidak terasa kita sudah berada di salah satu bulan dari 4 bulan yang ya, Allah firmankan di dalam surat ya, At-Taubah ya, ayat yang ke-36. Jadi ada 4 bulan haram ya, 4 bulan suci dari 12 bulan yang ada yang kita miliki. 4 bulan itu adalah ya, bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan satu lagi bulan Rajab. Yang 3 bulan ini berurutan Pak ya. Bulan Zulqaidah, sekarang kita sudah masuk di bulan Zulhijjah ya. Bulan keberapa nih dalam kalender Islam? Ada yang tahu nggak? Ini adalah bulan yang ke-12 ya, bulan yang ke-12 dalam perputaran kalender Hijriah ya. Bulan depan sudah masuk ke bulan Muharram. Jadi 3 bulan berturut-turut Pak ya, Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Kemudian satu lagi adalah bulan Rajab ya. Bulan Rajab itu adalah bulan yang ke-7 ya di dalam kalender Hijriah. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diringankan langkah kita untuk ya mendatangi kajian-kajian ilmu yang kata Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, syallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang bersemangat untuk menghadiri ya, kajian-kajian ilmu, syallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, insya Allah akan dimudahkan, diringankan langkah kakinya untuk menuju atau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kata Nabi SAW ya, di awal-awal bulan Zulhijjah ini ya, tidak akan ditemui dalam perputaran hari ya, di dalam setahun itu ya, di mana ketika kita mengerjakan suatu amalan soleh pada hari itu nilainya itu akan sangat tinggi di sisi Allah SWT, bahkan akan naik statusnya menjadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 10 hari awal bulan Zulhijjah ini ya, amalan-amalan yang kita lakukan adalah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah jihad fisabilillah tidak lebih unggul dari amalan di 10 awal bulan Zulhijjah ini?" Kata Nabi, ya, sekalipun jihad fisabilillah tidak mengungguli amalan di 10 awal bulan Zulhijjah ini, kecuali mereka yang berjuang dengan jiwa dan hartanya dan kemudian mereka kembali wafat ke hadapan Allah SWT. Oleh karena itu begitu besarnya ya, nilai pahala di sisi Allah SWT, sebaiknya di 10 hari ini kita tanamkan dalam jiwa kita, dalam diri kita, untuk senantiasa kita lebih
meningkatkan porsi ibadah kita, porsi-porsi kebaikan kita, baik ibadah hablum minallah dan juga hablum minan nasnya. Kita tingkatkan lagi. Dengan cara apa? Yang pertama, Allah menekankan ya di dalam surat At-Taubah tadi ya, di ayat yang ke-36 ya, ketika masuk di bulan-bulan haram, Allah mengingatkan kepada kita, kata Allah ya, kita dilarang untuk menganiaya atau berbuat zalim terhadap diri kita sendiri. Artinya apa, Pak? Kita diminta untuk menahan diri kita untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di awal-awal bulan Dzulhijjah ini. Bukan berarti bulan lain tidak boleh maksiat, bukan, tetapi ya, lebih harus kita waspada, lebih kita harus meningkatkan diri kita, ya, ibadah kita, dan juga menjaga diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan ini sangat mulia. Di dalam bulan ini ada beberapa ibadah-ibadah, amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah ada puasa sunnah Arafah, yang mana puasa Arafah ini di tanggal 9 bulan Dzulhijjah, itu pahalanya dapat menghapus dosa-dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi ketika saudara-saudara kita yang sedang ya, berangkat haji, yang Allah undang langsung ke Baitullah, ya, ke tanah haram di Mekah, di Masjidil Haram, mereka melakukan wukuf di padang Arafah. Kita yang ada di Indonesia ini, ya, di tanggal 9 Dzulhijjah kita melakukan melakukan puasa sunnah Arafah. Kemudian juga di bulan ini juga ya, ada ibadah yang luar biasa, ibadah haji, yang mana ibadah ini juga merupakan ibadah khusus yang Allah berikan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan, baik kemampuan secara finansial maupun kemampuan secara fisik, karena dibutuhkan ya, kesehatan jasmani dan rohani yang luar biasa untuk menjalankan ibadah haji ini. Kemudian ada juga ibadah Idul Kurban. Kita menyembelih ya, hewan kurban ya, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam, menyembelih hewan kurban ya, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah beberapa keutamaan yang ada ya. Ada beberapa ibadah yang memang Allah contohkan, Nabi contohkan juga di dalam bulan Dzulhijjah ini. Oleh karena itu disunahkan kita sebaiknya di awal dari mulai bulan Dzulhijjah ini tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 ya, kalau memang kita sanggup untuk menjalankan ibadah saum sunnah, atau sebaiknya nanti juga di tanggal 9 Dzulhijjah kita niatkan untuk menjalankan ibadah saum sunnah, sehingga nanti puncaknya ketika Idul Kurban atau Idul Adha ya, kita kembali ya, jadi makna Idul itu adalah kembali, Pak. Id ya berasal dari kata id, yaitu kembali. Kembali kepada siapa, Pak? Kembali kepada yang tertinggi, kembali itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah adalah apakah ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bekal yang kita miliki ini sudah cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kepada kita semua di dalam surat Al-Hasyr, surat yang ke-59 di ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
wattaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Kemudian kita diminta oleh Allah untuk mempersiapkan bekal untuk hari esok. Hari esok di sini, Pak, bisa jadi ya, hari kemudian setelah hari ini ya, atau besok. Bisa juga adalah hari kiamat atau hari akhirat. Kemudian Allah ingat lagi wattaqullah. Sampai 2 kali Allah ingatkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu akan memberikan ya, atau mengetahui apa yang kita kerjakan. Memang sifat Allah itu adalah Al-Alim, Pak, ya. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Jadi dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Allah. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang mengetahui baik yang gaib maupun yang nyata. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, baik yang sembunyi, yang kita merasa aman dari penglihatan orang lain, tapi yakinlah Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Makanya kita diingatkan oleh Nabi kita, senantiasa kita merasa selalu muraqabatullah, selalu merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah melihat kita. Yakinlah bahwa walaupun orang tidak melihat kita, tetapi Allah, Rabb kita yang memberikan kenikmatan kepada kita. Yakinlah Allah maha melihat dan maha mengawasi. Muraqabatullah. Bahkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-5, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah itu tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Baik itu yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Dan semua itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah SWT, bahkan kita diingatkan di dalam surat yang sering kita baca di malam Jumat, ya Pak, ya, ketika kita yasinan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yakzibun. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, ketika hari di mana mulut kita, Pak, akan ditutup atau dikunci rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tukallimuna aydihim, semua nanti yang akan berbicara adalah anggota tubuh kita. Tangan kita akan berbicara. Apakah tangan ini sering menjalimi orang lain, sering menyakiti orang lain? Kemudian juga, apakah kaki ini juga melangkah ke tempat-tempat maksiat atau ke tempat-tempat kebaikan? Mereka semua akan bersaksi kepada Allah, ya, di hadapan Allah SWT. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yakzibun, terhadap apa yang kita kerjakan. Saat ini mungkin kita bisa mengelak ketika kita diminta ya pertanggungjawaban oleh hakim misalkan, oleh manusia, tetapi yakinlah ya,
Allah Maha ya, Al-Hakim. Allah yang akan menghakimi semua perbuatan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, juga masih mumpung di bulan Dzulhijjah ini, marilah kita senantiasa untuk semakin taqarrub, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna kurban itu adalah mendekatkan ya, dari kata kerja qaruba, semakin mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa, Bapak Ibu sekalian? Dengan cara ya, kita yakin bahwasanya hidup kita di dunia ini itu hanya sementara. Apapun posisi kita, ya, apapun jabatan kita, siapapun kita, apakah kita memiliki ya, amanah, titipan harta yang banyak atau yang sedikit, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna Aid itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-34 juga Allah senantiasa mengingatkan kita bahwasanya kita umat ya, setiap hamba Allah itu memiliki batas waktu, Pak. Walikuli umatin ajal. Setiap umatku itu ada batas waktunya. Fa ijaja ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila catatan takdir kematian itu sudah dekat dengan kita, sudah sampai batas waktu kita untuk di dunia ini, kita tidak bisa mampu atau minta kepada Allah SWT untuk dimundurkan barang sedikit pun, Pak, ajal tersebut, atau juga minta untuk dimajukan, tidak bisa. Kalau sudah ajal sampai di kerongkongan, kita tidak bisa untuk menawar-nawar lagi. Sudah habis rezeki kita di dunia, sudah habis batas usia kita di dunia. Nah, karena ajal itu kita tidak tahu ya, kapan dia menghampiri kita. Karena ajal itu tidak berdasarkan nomor urut. Ya, yang tua dulu yang dipanggil, kemudian baru yang muda, ya. Atau sebaliknya, yang muda dulu dipanggil baru yang tua, tidak seperti itu. Tetapi dia bisa menimpa siapa saja, entah yang muda duluan atau yang tua duluan, ya, bisa menimpa siapa saja. Oleh karena itu, sebagai bentuk kita mengingat kematian, sebagai orang yang, kata Nabi, orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengingat kematian. Kita harus setiap harinya itu melaksanakan muhasabah, mengevaluasi diri kita. Bahkan Umar juga mengingatkan kita, ya, sahabat Umar bin Khattab mengingatkan kepada kita untuk kita senantiasa memuhasabah diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah SWT, nanti ada, ya, ditemukan, ada jiwa-jiwa yang menyesali, Pak. Ya, ketika sudah menikah, sudah meninggal, sudah mati, itu ada jiwa-jiwa yang menyesal. Kenapa dulu di dunia dia tidak berbuat seperti ini? Kenapa dia dulu di dunia tidak berbuat baik, tidak berbuat amal-amal soleh? La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Jadi Allah bersumpah, la uqsimu biyaumil qiyamah, Allah bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, kemudian Allah bersumpah dengan jiwa-jiwa yang banyak pada saat itu mereka menyesali dirinya sendiri. Kenapa tidak berbuat baik selama dunia? Kenapa, ya, tidak berteman dengan orang-orang yang soleh? Kenapa senantiasa mengikuti nafsu, ya, ajakan, ya, syaitan? Kenapa dulu di dunia
sering untuk melaksanakan sedekah atau berbuat memberi sedekah. Kan Allah juga mengingatkan kepada kita, Pak, ya, ibu sekalian, kita bisa baca juga di dalam surat Al-Munafikun di 2 ayat terakhir ketika ajal kita sampai di kerongkongan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas solihin. Ya. Jadi ketika ajal sudah tiba di kerongkongan, waqala, ya, mereka berkata kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, mohon untuk, ya Allah, tahanlah sebentar, ya, ajal ini, saya ingin berbuat fa'asaddaqo, saya ingin bersedekah, saya ingin banyak memberi kepada orang lain, wa akum minas solihin, dan saya ingin termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa beramal soleh. Tapi kata Allah, wala yu'akhiru nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah ajal tiba, dia tidak bisa untuk minta lagi ditawar-tawar untuk ajal itu ditunda pada Allah SWT. Jadi kita harus bermuhasabah, Pak. Bermuhasabah, ya, mengevaluasi diri kita agar apa? Agar kita mampu untuk, ya, lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kata Nabi, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun. Dari Ibnu Hakim, ya, Ibnu Hakim mengutip, ya, perkataan Nabi, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun. Ya, barang siapa yang hari ini khairan, lebih baik, min amsi, dibandingkan yang kemarin, fahuwa robihun, dia adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa maghbun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, fahuwa maghbun, dia adalah orang-orang yang merugi, Pak. Jadi sama aja itu sudah rugi. Kemudian wa man kana yaumuhu syiran min amsihi, barang siapa yang hari ini syiran, lebih buruk dari hari kemarin, fahuwa mal'un, mereka termasuk orang-orang yang celak. Jadi keutamaan kita untuk bermuhasabah, ya, untuk mengevaluasi diri kita, ya, apakah hari ini kita sudah lebih baik dari kemarin, untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa, Pak? Agar kelak nanti, ya, ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di hari pertanggungjawaban kita kepada Allah Ta'ala, kita akan mendapatkan hisab yang mudah. Fa'ama man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ketika catatan amal kebaikan kita terima dengan tangan kanan, fa'ama man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira, pada hari itu kita mendapatkan hisab yang mudah, Pak, yang sedikit. Fasawfa hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura, kemudian kita akan dikumpulkan kembali bersama min ahlihi, Pak, bersama orang-orang, bersama keluarga, bersama istri kita, bersama orang tua kita, bersama anak-anak kita, bersama saudara kita, bersama sahabat kita, ya.
masyrura, dengan kondisi yang bahagia, yang riang gembira di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingin mendapatkan hisab yang mudah. Bayangkan aja kalau kita Pak di tengah jalan, ya, kita nggak bawa surat-surat Pak, naik kendaraan bermotor. Kemudian kita melihat di tengah-tengah itu, ya, di depan kita ada polisi, ya, beberapa orang yang hendak untuk memeriksa, memeriksa kendaraan, kelengkapan surat-surat kita. Perasaan kita gimana Pak ketika kita nggak membawa surat-surat itu? Kita merasa was-was, takut, bahkan kita ngumpet kali Pak, kita berhenti dulu biar polisi itu tidak melihat kita, atau sudah bubar baru kita jalan. Ini baru pemeriksaan polisi, ya. Yang polisi itu kan nggak tahu, ya, kita bawa atau surat-surat atau tidak, tetapi ini yang meriksa nanti adalah Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita akan, ya, diperiksa di yaumil hisab. Ya, saat ini kita berada di dunia, di fase kehidupan yang ketiga, ya. Kita sudah menghadapi alam ruh, kemudian alam rahim di dalam kandungan ibu kita, dan ini adalah saat kita ada di alam dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kata Allah Taala, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi agar semua itu bernilai ibadah, kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita, ya, ibu-ibu yang, ya, mengasuh anak, membereskan rumah, mempersiapkan bekal untuk suami, itu kita niatkan sebagai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku yang sedang belajar, sedang menuntut ilmu, ya. Kemudian juga, ya, bapak-bapaknya juga sedang mencari nafkah, ya. Itu niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita beribadah, sehingga itu semua akan menjadi nilai kebaikan di sisi Allah SWT. Ya. Karena sebagai manusia, ya, sebagai seorang hamba Allah, kita tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa Pak. Tidak ada manusia yang sempurna, melainkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang sudah maksum, yang sudah terbebas dari kesalahan dosa. Nabi saja yang sudah maksum, yang sudah terbebas dari, ya, dosa kesalahan, yang Allah jamin untuk masuk ke dalam surganya Allah SWT, Nabi saja masih, ya, menangis Pak setiap malam, mengevaluasi dirinya, ya. Bahkan Aisyah juga bertanya kepada Nabi, ya, wahai Rasulullah, engkau sudah dijamin oleh Allah SWT, engkau minta apapun Allah akan kasih, tetapi kenapa aku masih melihat kamu, ya, sholat berlama-lama, ya, kemudian juga menangis, bahkan kakinya sampai bengkak Pak, jempol kakinya, alas kaki sampai bengkak-bengkak. Kata Nabi, apakah aku tidak boleh untuk bersyukur kepada Allah SWT sebagai bentuk rasa syukur aku kepada Allah SWT? Dan sedangkan kita yang jauh, ya, kita tidak tahu apakah nanti kehidupan kita akan berakhir dengan episode yang baik, dengan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kita tidak tahu. Makanya, ya, di sepertiga malam, ya, di penghujung malam, ya, menjelang subuh, ya, kita banyak untuk memohon ampun kepada Allah SWT. Kita beristighfar kepada Allah SWT agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah menghapus kesalahan kita, ya, sehingga di yaumil hisab nanti itu tidak akan diulang episode kesalahan kita Pak, tidak akan diputar, ya, episode-episode kesalahan kita, aib-aib kita,
tidak dibuka oleh Allah SWT. Kita mohon untuk ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dunia ini kita harus pertama beristighfar pada Allah Ta'ala, senantiasa mohon ampun. Yang kedua adalah senantiasa kita juga mau untuk berbuat baik, menolong kesulitan orang lain, agar kita di yaumil akhir nanti kita ditolong oleh Allah SWT. Kita mengurangi beban orang lain, kesulitan orang lain, semampu kita, Pak. Semampu kita. Karena dunia ini sekali lagi hanya sementara. Ketika kita mati, ya, 3 yang akan mengikut kita, 1 akan ikut kita, 2 akan kembali ke dunia. Ya. Yang ikut siapa aja, Pak? Keluarga kita ikut ke kubur, ya. Kemudian mengantar kita, ya. Kemudian juga harta kita barangkali ikut juga, kendaraan, ya, mobil, motor dan sebagainya. Kemudian juga amal kita. Yang 2 akan kembali, Pak. Yang 2 akan kembali. Secinta apapun kita terhadap istri kita atau terhadap suami kita, kalau salah satunya ya meninggal duluan, kita tidak minta untuk ikut, Pak. Kita paling sedih, ya, kita paling sedih. Tapi kita tidak minta untuk ikut dengan dikubur dengan yang sudah meninggal. Termasuk harta kita juga tidak ikut, ya, kecuali harta yang disedekahkan di jalan Allah SWT, ya. Kemudian harta yang kita infakkan, ya, untuk kemaslahatan umat, ya, untuk pembangunan masjid, musola, untuk perbaikan jalan, ya, untuk yang lain-lain yang digunakan untuk kemaslahatan umat. Itu yang akan terus menemani kita. Wakaf kita itu akan terus menemani kita. Kemudian ilmu yang bermanfaat juga akan terus ikut kita. Jadi jangan salah, ibu-ibu yang senantiasa mengajarkan anak di rumah, ya, belajar untuk mengenal huruf-huruf hijaiyah, belajar untuk mengenal huruf-huruf, ya, bacaan-bacaan. Itu jangan salah, itu adalah sebuah ilmu, termasuk bapak-bapak, ya. Ketika bapak-bapak memtransformasikan, ya, ilmunya di kantor kepada bawahan, ya, kepada teman-teman rekan kerja, ya, memberikan tenaganya untuk kerja bakti, itu juga sebuah kebaikan yang terus akan mengalir. Lalu tak lupa juga adalah anak kita, ya. Anak kita juga adalah aset kita, Pak, untuk senantiasa kita mengalir terus amal ibadah kita selama kita sudah meninggal. Doa mereka, ya, doa anak-anak yang soleh dan solehah itu terus mengalir kepada kita yang sudah meninggal. Oleh karena itu, ajarkan mereka sholat, ajarkan mereka baca Quran. Di zaman yang sudah era digital ini, di zaman yang serba modern ini, Pak, banyak tantangan kepada anak-anak kita. Banyak sekali tantangan kepada mereka dibandingkan zamannya kita dulu, ya. Makanya Nabi juga berdoa, Pak, kepada Allah Ta'ala, mengeluh. Bapak bisa lihat, Bapak Ibu yang bisa lihat, bisa baca di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-30. Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahzura. Jadi kata Allah SWT, ya, di dalam surat Al-Furqan ayat 30, Nabi pernah berkeluh kesah. Ya, Nabi kita, Pak, Nabi Muhammad pernah berkeluh kesah, pernah mengadu kepada Allah, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahzura. Banyak di antara umatku, nanti mereka akan menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang dilalaikan. Apakah sekarang sudah terjadi, Pak? Kita lihat tanda-tandanya. Apakah sudah terjadi saat ini? Al-Quran sudah sesuatu yang dilalaikan, ditinggalkan. Kita cek kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita.
Apakah hari ini dia sudah membuka Qurannya atau lebih sering dia membuka gadgetnya, HP-nya? Kita muhasabah kepada diri kita. Bukan berarti mereka tidak boleh untuk megang HP atau gadget. Itu juga sarana untuk mereka juga ya mencari ilmu, wawasan. Tetapi jangan sampai juga itu menjadi sesuatu yang melalaikan dia dari ya, kitab suci, ya, dari pedoman hidup yaitu Al-Qur'anul Karim. Jangan sampai itu sesuatu yang melalaikan. Dan itu sempat dikeluhkan oleh Nabi, diadukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Persiapkan keluarga kita untuk senantiasa membaca Quran setiap harinya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dari hadis riwayat At-Tirmizi, Nabi pernah berkata, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran ini, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena kelak nanti di yaumil akhir, di yaumil qiyamah, di hari kiamat, dia akan menjadi atau memberikan syafaat bagi orang-orang yang senantiasa membacanya, syafi'an li ashabi. Ya, jadi Quran ini sekali lagi, ya Bapak Ibu sekalian, marilah kita untuk bermuhasabah. Kita cek ya keluarga kita apakah hari ini sudah membaca ya, Quran, sudah membuka mushafnya ya, sebelum dia membuka-buka yang lain, ya, gadgetnya dan sebagainya. Ya. Nah ini bisa kita intervensi. Ya, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT di dunia ini. Ya. Jadi jangan sampai kita menjadi ya umat yang lalai terhadap Al-Quran. Ya, karena Al-Quran ini adalah pedoman hidup, petunjuk ya, bagi umat manusia. Ya, bahkan juga sebagai pembeda, Pak. Al-Furqan, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi ada fungsinya, Pak, ya. Ketika bulan Ramadan itu kan Al-Qur'an, ya Quran ini sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinat sebagai penjelas dari petunjuk tersebut. Minal huda wal furqan. Ya. Jadi sebagai juga pembeda mana yang baik dan mana yang buruk. Insya Allah ketika anak-anak kita mereka sudah terkoneksi hatinya dengan Quran, sudah berinteraksi dengan Quran, ya, insya Allah akan ada di dalam hatinya itu filter pembeda. Ya. Allah akan memberikan perisai bagi dirinya. Dia akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah. Itu adalah fungsi dari Quran. Karena Allah sudah berjanji, Pak. Dan Allah tidak akan menyalahi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ketika Allah bilang Quran itu sebagai petunjuk, ya, sebagai penjelas, sebagai pembeda, insya Allah ya, Allah tidak akan menyalahi janjinya. Itu akan menjadi benteng bagi anak-anak kita dan juga bagi diri kita sendiri, insya Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ya, marilah kita hidupkan amalan-amalan di 10 hari bulan Dzulhijjah ini, ya, dengan kita kembali ya back to Quran, kita kembali ya, mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Ya. Kita baca walaupun selembar, 2 lembar, Pak. Ya. Kita baca, insya Allah kalau itu rutin, insya Allah itu akan menjadi ya, tadi bentengnya, perisai kita untuk kita ya membedakan apakah itu baik atau buruk bagi kita. Karena hati inilah tempat ya bersemayam kekuatan karakter seseorang. Ketika hati itu baik,
maka akan baiklah seluruh amalnya. Tetapi jika hati itu kotor, hati itu buruk, maka juga akan buruklah segala amal. Ketika hati itu lembut, ya, akan terpancar, Pak, ya, dari kehidupan keseharian kita terhadap tetangga kita, terhadap keluarga, terhadap suami, terhadap anak, ya, terhadap saudara kita, terhadap orang tua kita yang masih hidup. Itu akan terpancar ketika hati ini lembut, mudah untuk mendapatkan, ya, masukan, mendapatkan, ya, hidayah dari Allah Taala. Itu ketika hati ini lembut. Tapi kalau ketika hati ini keras, susah untuk masuk hidayah tersebut, karena hati ini kotor. Ya, bahkan kalau hati ini kotor, kita senantiasa sempat, ya, cepat untuk tersinggung, ya, marah, cepat marah orang, cepat tersinggung. Ya, makanya, ya, ada istilah namanya tazkiyatun nafs. Ya, kita untuk membersihkan hati kita. Ya, caranya banyak. Ya, dengan kita menghadiri kajian-kajian ilmu, dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita berzikir kepada Allah SWT, dengan kita juga mengingat kematian, ya, dengan cara kita mengunjungi orang sakit, hati kita akan lembut, Pak. Ya. Berzikir pada Allah SWT, lisan ini, ya, apakah senantiasa lebih banyak, ya, menyakiti orang, atau kita lebih banyak diam, ya, untuk kita menahan diri kita, menahan lisan kita, ya. Nah, ini hatilah yang menggerakkan itu semua. Dan oleh karena itu, ya, marilah senantiasa kita untuk, ya, menjaga hati-hati kita, ya, agar senantiasa hati ini bersih, ya, hati ini mudah untuk mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Dan mudah-mudahan insya Allah ketika hati ini bersih, ya, akan muncullah pancaran amalan, pancaran karakter, ya, pancaran sikap, sifat dari orang tersebut, ya, sehingga dia, ya, menjadi hamba yang tidak hanya disenangi oleh Allah SWT, dicintai oleh Allah SWT, tapi juga dicintai oleh manusia yang lain atau dari masyarakat yang ada di sekelilingnya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan subuh hari ini. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan, ya, terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan, ya, waktu di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, yang mana, ya, Nabi kita sudah mengingatkan bahwasanya, ya, amalan di 10 hari ini itu naik statusnya menjadi amal-amalan yang lebih dicintai oleh Allah SWT. Kemudian juga bagaimana kita untuk bisa, ya, bermuhasabah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah SWT. Karena sekali lagi, ya, kematian itu senantiasa mengintai kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Ya, hatta kita berlari, ya, berlari untuk menghindari kematian itu. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'lamun. Ya, kata Allah, katakanlah, ya, mereka yang lari dari kematian, sungguh kematian itu akan menghampiri kalian. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian mereka akan, ya, dihadapkan, mereka akan diketemukan kepada siapa, Pak? Kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengetahui yang gaib maupun yang nyata. Kemudian fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Mereka akan diberikan informasi, mereka akan diputar kembali, ya, apa-apa yang sudah mereka kerjakan selama di dunia ini. Oleh karena itu tadi diingatkan juga untuk kita sebanyak beristighfar, banyak kita mohon ampun kepada Allah Taala agar Allah menghapus aib kita, menghapus dosa kita, agar nanti kelak di yaumul hisab tidak diputar kembali episode-episode kesalahan kita di dunia ini, dan akan dipermudah oleh Allah hisab kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi bekal kita untuk menghadap Allah SWT. Sekali lagi yang benar itu datang dari Allah SWT, yang salah dari saya pribadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan insya Allah mudah-mudahan
kita bisa bersilaturahim kembali ya di tempat dan mungkin waktu yang berbeda Pak. Dan saya juga mohon terima kasih ya atas doanya, atas dukungannya, dan doakan saya juga Pak, insya Allah Pak Haji ya, Oktober ya mudah-mudahan saya disehatkan badan saya, akan dilantik menjadi salah satu anggota DPRD Kota Depok. Ya mudah-mudahan saya bisa berbuat lebih banyak lagi untuk masyarakat. Demikian alakum minkum. Semassalam ya bila takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.